Iya, maksudnya kan kalau kayak di Muslim kan ada metode ilmu tafsir kan. Jadi Oh, kayak nggak saya ada. Kitab nggak kami nggak pakai tafsir, soalnya kitab kami bukan mimpi, Pak. barusan bang Kalau ngomong. kalau hukum Taurat tidak dipakai, Anda lewat udah saya bunuh. Ya, saya kalau udah difitnah, saya bawaannya pengen ngegaplok. Serius. Saya paling nggak suka narasi yang tidak pernah saya keluarkan. Saya paling anti. Saya paling anti, ya. Anti saya tidak mengeluarkan statement, tapi saya dituduh itu. Saya keluar tanduk saya tuju, serius. Makanya saya langsung turunkan, mohon maaf ya. Semakin malam, semakin seru. Kalian semakin malam semakin pelit. Halo, Pak Brand. Halo, oh ya, aku baru tahu ya, ternyata ibu namanya Agatha ya. Saya pun baru tahu, Pak. Oh, nanya dikit boleh nggak ini? Boleh. Oh ya, Kalau saya sanggup jawab, ya saya sanggup, Pak. Kalau nggak sanggup, ya insya Allah saya tutup room. gini ya Bu, ibu kan Kristen Ortodoks Timur ya. Halo, Apa pertanyaannya kok halo? Ini saya nungguin loh. Ditungguin loh ini sama Bu Ningsih. ya gini Bu, apa ya? Kalau orang Ortodoks itu kenapa dibaptis itu pakai air es ya? Orang Kayak di Ortodok. Rusia itu kan, Hmm. ya maunya kan, ya saya kan, ya aku kan Katolik gitu. Itu baptisnya ya nggak pakai air dingin Bu, pakai air hangat. Kayak Ortodoks itu kan, aku lihatnya di Rusia itu orang baptis itu kayak pakai air es loh, kayak di salju gitu lah. Hmm. Kan aneh loh, aku heran aja sih liatnya. Hmm. Makanya Bapak kalau ada nengok orang di Rusia sana dibaptis pakai RS, Bapak kasih dong air hangat. Minimal Bapak tuh subsidi kompor. Bentar-bentar kasihan dingin. Nih saya angetin gitu. Gitu loh, Pak. Anda kan Kristen ya, Pak ya? Ya toh. Harusnya ada sebagai Kristen, kesian kali dibaptis air pakai RS. Nih saya ada air hangat. Kan lebih gampang, Pak. Daripada Bapak mengkritik, mending bantu. Apa sih? Betul nggak, Pak? Mungkin nggak, Pak? Ada orang ya, misalnya ada orang lagi jatuh. Kok bisa ya dia jatuh? Pak, lebih bagus nggak sebagai orang Kristen menolongnya daripada Anda bilang, kamu jatuh ya? Betul nggak, Pak? Ya bukan itu pertanyaannya Bu. Saya juga, Bu. Satu hal ya, Pak ya. Gini ya, saya tidak tahu agama Anda mau ngaku Katolik atau apapun, Pak. Kalau Anda mengatakan di Rusia sana kenapa dibaptisnya pakai air es ya, Pak ya? Saya tanya Anda, Pak. Anda pas dibaptis itu pakai air apa, Pak? Pak, Anda dibaptis itu pakai air apa? Saya tanya, Pak. Ya air biasa lah, yang ya intinya kan jangan nggak air dingin gitu, kayak air. Oh, waktu orang yang membaptis itu lagi musim es apa emang sengaja beli es terus dibaptis di air es gitu, Pak? Ya bukan itu Bu, makanya kalau orang ngomong itu didengar kan- baik-baik. Nah, Maksudnya kan gini Bu, aku pernah lihat di HP kan, orang Kristen Ortodoks itu yang kan di Rusia kan mayoritas kan ya Ortodoks lah. Itu aku lihatnya baptisnya itu kayak di tempat gunung lah, itu kayak salju begitulah, kan airnya dingin itu Bu. Masa dibaptis? kalau di tempat salju, berarti saat itu lagi musim salju gitu ya, Pak ya? Ya semacam itulah yang aku lihat Nah, sih. kalau lagi musim salju kayak gitu, apa menurut Bapak mereka pengen gitu, Pak? Dibaptis dingin-dingin menurut Bapak? Ya mungkin dianya mau. Enggak, saya tanya. Ya, kalau saat itu ada salju, ya, segitu pun mereka tetap dibaptis ya, Pak, bukan bukan disembur ya, Pak ya.
ketaatannya orang Rusia itu. Ya, keren ya ketaatannya orang Ortodok itu. Walaupun dingin, dia tetap dibaptis. Nggak jadi alasan mereka untuk dipercik kayak anak lagi rematik. Ya, nah itu Pak. Harusnya Bapak mencontoh dari ketekunan orang-orang di Rusia sana. Mereka tetap dibaptis. Nggak manja-manja Pukima gitu loh Pak. Gitu ya Pak ya. Anda kalau udah tahu di sana dingin, Bapak kasih air anget Pak, bukan malah mengkritik, oke? Ya, dadah Pak. Gak penting kali Pak. Ya kalau Anda sebagai orang Kristen, ya orang di Rusia aja tetap dibaptis walau dalam kondisi dingin. Terus lu punya air anget, maunya saya blokin gitu. Gak penting banget Pak. Ya. Kasian gitu loh. Ya namanya lagi musim salju. Emang mereka pengen dibaptis dingin-dingin? Kagak, Patona. Halo Hambali. Halo, selamat malam. Nah, selamat malam Pak. Mbak Ningsi, Umi apa? Tercin. Umi tercinta. Oh, Umi tercinta. Maaf, mata saya agak apa namanya kurang bagus. Gak apa-apa Pak. Agak kunang-kunang memang nengok perempuan Pak. Ini mau nanya, boleh nggak nih? Boleh Pak, boleh. Saya Muslim, cuman saya orang Muslim awam lah, orang ini. Sama Pak, saya juga Kristen awam Pak. Enggak, cuman mau nanya cara metode memahami kitab sucinya Kristen itu gimana sih metodenya, ayat per ayatnya? Metodenya adalah dengan berguru. Iya, maksudnya kan kalau kayak di Muslim kan ada metode ilmu tafsir kan. Jadi Oh nggak ada. Kitab kami nggak pakai tafsir, soalnya kitab kami bukan mimpi Pak. Enggak, Kitab kalau kami tuh nggak ada tafsirnya. Iya, Cuman kalau mimpi aja. kayak di Islam kan istilahnya kayak ilmu tafsir, terus mengikuti para ulama gitu, istilahnya pendapat-pendapat kebanyakan ulama. Kalau memahami kitab sucinya orang Kristen tuh metodenya gimana itu? Adakah nama metodenya atau gimana? Nggak pakai metode Pak, tetapi belajar dari gereja. Jadi nggak ada istilahnya kayak kalau di Muslim kan per ayat, di Al-Quran kan per ayat itu kan ada ininya, ada bukan per ayat lagi, per huruf itu ada arti dan maksudnya. Dan di umur ulama, semua ulama 10 itu, di antara 10 itu 9 itu setuju gitu. Itu yang diambil gitu. Kalau saya kasih analogi ya Pak, anggaplah ini buku biologi. Kita ini tidak akan mengerti buku biologi sampai guru menjelaskan. Jadi bagaimana cara memahami Alkitab dari guru di dalam gereja? Itu hanya itu. Ya gurunya itu juga kan dia juga berguru. Nah pasti gurunya itu punya metode. Gurunya ini itu adalah para rasul. Para rasul gurunya adalah Tuhan saya. Jadi Tuhan itu mengajar langsung ke murid-muridnya, murid-muridnya menurunkan lagi sampai ke saya. Gitu. Jadi bagaimana kami mengerti ini dari Tuhan kami. Jadi Tuhan kami itu mengajar. Makanya Yesus itu disebut guru dan Tuhan. Gitu. Oh, jadi istilahnya dari para rasul terus para murid. Dari guru kami, dari Tuhan kami. Jadi Tuhan kami ini menjadi guru. Dia mengutus rasulnya, diajarkanlah rasulnya. Nah, rasulnya ini mengajarkan lagi ke muridnya sampai ke saya nih. Gitu. Nama metodenya nggak ada gitu ya? Metodenya dari guru kami. Jadi guru kami mengajarkan ini. Jadi nggak terbuka gitu kan, kalau kayak di sekolah lah, contohnya di sekolah. Iya. Metode matematika matematika. Jadi gurunya itu sudah menguasai. Jadi Tuhan kami itu yang mengajarkan kami langsung.
Jadi nggak bisa setiap orang bisa memahami. Contohnya Nggak bisa, ilmu nggak ilmu bisa. kimia kan, ilmu Harus, ilmu jadi kimia harus dari dimamahami Tuhan kan. kami, harus Mm-mm. dari Tuhan kami, ajaran itu diturunkanlah ke muridnya, ke rasulnya ini, lalu Mm-mm. diturunkan lagi. Makanya Alkitab kami ini nggak bisa ditafsir, tetapi Oh. perlu pembelajaran dari Tuhan itu sendiri. Jadi Tuhan itu yang Terus mengajar. cara memahami satu ayat itu kan ada, kalau saya dengar Kalau dari Bapak mau memahami, Bapak harus belajar dulu di gereja. oh, jadi nggak bisa seorang awam itu Nggak nggak bisa. bisa. Oh. Nggak bisa, mau kalian baca kayak tadi ya, kalau Mm-mm. Bapak tadi dengar saya sebelum live ya, Mm-mm. udah ada 2 orang, Kak, saya baca Alkitab ini 3 kali bolak-balik, ada yang 2 kali udah Mm-mm. bolak-balik, tapi tidak mengerti, Kak. Kenapa? Ya karena tidak ada gurunya. Hmm. Gitu. Ya sama sih di Islam juga kayak gitu. Cuman kalau di Islam kan semua memahami satu huruf alif ini, metodenya ini. Jadi arti dan maksudnya kalau huruf alif bertemu dengan A gitu, itu metodenya ada. Kalau kekristenan, Pak, nggak lagi diajarin kayak PAUD gitu. Ini BABA, BIB, babi, nggak gitu, Pak. Kan orang Kristen udah ngerti semua bahasa Indonesia. Nah, itu langsung masuk. Jadi Terus cara memahami jadi ayatnya nggak gimana? buang waktu untuk belajar MAMA, MAMI, MAMI, nggak gitu lagi, Oh, Pak. iya, Itu mah iya, kayak iya, anak iya. TK, Pak. Oh iya. Jadi terus cara orang awam memahami ayatnya itu hanya Belajar. dari enggak, maksudnya ya sama aja berarti belajar. Iya, harus dimuridkan. Karena Yesus itu memuridkan. Oh, jadi Para orang awam rasul. nggak bisa. Kenapa? Orang awam nggak bisa tuh ya, Mbak. Lah semua gereja itu awam tadinya. Semua manusia itu awam. Muridnya Yesus ini awam. Nah, mungkin maksud Anda orang umum, bukan awam. Ya. Jadi Orang umum. apakah Iya, Bapak betul. bisa belajar itu? Bisa. Masuk aja ke gereja dan belajar. Oh, jadi Semua harus dimuridkan. Jadi kalau tidak melalui pemuridan, ya kami bukan muridnya Yesus, karena Yesus memerintahkan kami di dalam Matius 28 ayat 19, pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti kami harus jadi murid. Karena Yesus itu datang sebagai guru. Makanya dia mengaku, akulah guru dan Tuhan. jadi untuk memahami satu ayat ini, satu ayat dari Bible ini kan, Satu ayat nggak pakai dipahami gitu. Jadi memahami enggak, ini contoh, ini mah contohnya apa namanya, analoginya kan, analogi contoh sumpama surat lah, satu surat ya kan, satu surat atau satu apa namanya yang kalau kesatuan tuh perikop ya, perikop. Satu perikop, untuk memahami satu perikop itu berarti kita tidak apa namanya harus belajar ke sana gitu, tidak bisa kita bisa memahami sendiri gitu. Iya, betul. Hmm. Karena pemahaman orang Kristen itu harus satu. Nggak boleh, menurut guru ini, menurut guru itu, menurut guru ini. Nggak bisa. Kami itu harus satu. Ya, Pengajaran itu harus sama di Muslim juga begitu. satu. Enggak lah, Bapak kan imam mana? Maksudnya Enggak. Bapak kan ini beda-beda mazhab. mazhab. Bapak Kalau imam Maliki atau imam Hambali. Bapak nih, soalnya yang saya tahu Al-Quran itu menurut penafsiran ini, penafsiran ini. Nah itu, kalau Kristen tuh nggak ada gitu. Satu. Kalau di Islam itu kan ada. Menurut Iya, ulama walaupun ini, beda menurut mazhab, ulama Mbak. Ya, maaf ya motong omongan ya, maaf nih takut kurang sopan, minta maaf motong omongan. Kalau di Islam walaupun empat madhab, Mbak, empat madhab ini cuma perbedaan itu tidak menyalahi perbedaan, cuman terserah mau pakai yang mana. Yang nggak dipakai itu yang menyalahi hadis, menyalahi ini, menyalahi itu, menyalahi hukum-hukum aturan atau metode-metodenya, itu yang nggak bisa. Tapi kalau empat madhab ini mah nggak ada saling bersinggungan. Oke, Pak, kira-kira syarat sahnya tawaf itu apa? Syarat sahnya tawaf, wah saya awam, nggak sejauh itu. Lagian saya juga belum pernah ke tanah suci.
Hmm. Oke. Kalau Mbak tahu, misalnya Mbak tahu. ya Pak, kalau misalnya ya, Mm-mm. eh, ini naik haji nih ya. Iya, Kalau kan ada perempuan ada laki ya Pak ya. iya. Nah itu kira-kira mereka tetap laki-laki dan tetap perempuan atau semua menjadi tidak dianggap ada gendernya lagi Pak ketika di tanah suci Pak? Menurut Bapak? Ya tetap lah, kalau yang namanya gender ya tetap di mana-mana juga tetap jadi nggak berubah. Nggak berubah ya Pak ya. Mm-mm. Oh, nah Bapak belajar lagi Pak. Menurut beberapa imam silakan beda-beda. Jadi menurut imam Oh, ini, paham yang nah Mbak jadi maksud itu. gitu makanya. Bukan begitu, itu maksudnya gini Gimana? Mbak, kalau di tanah suci itu bukan gendernya berubah semua jadi satu, istilahnya nggak berubah gender, tetap. Berarti ini kan syarat tawaf itu kan wudhu ya Pak ya. Iya, paham, itu ada Mbak, ada itu hukumnya, ada hukumnya itu kan ada beberapa perspektif betul nggak? Iya, tapi tidak saling membantah. Jadi tidak hanya sebagian orang-orang yang dangkal ilmunya yang menganggap bahwa ini kayak Oke, contoh sekarang aja saya gini tanya, ya. Pak. Contoh. Kalau misalnya transgender nih, ya nih gue takut kena ban lagi Jadi kasih isyarat aja Mbak, isyarat aja biar saya juga bisa mengerti. Iya. Isyarat aja, isyarat. Kalau misalnya apa ya, sejenis laki tadinya laki terus Iya, paham kalau ke situ. berubah gitu ya. Heeh, Nah, ini saya tanya, dia kembali ke mazhabnya, kembali ke hakikatnya dia, fitrahnya dia, atau dia ngikutin yang terbaru ini Pak? Enggak, harus ngikutin fitrahnya dia. Nah, berarti Bapak harus belajar dulu menurut imam apa karena ada beberapa. Enggak ada Mbak, enggak ada selisih paham itu. Kalau masalah itu enggak ada selisih paham. Tetap harus ke Sekarang fitrahnya. saya tanya nih, mohon maaf ya, Iya. waktu Bunda Dorce itu umroh, dia sebagai Iya. perempuan, sebagai laki-laki. Oh, kasus Mbak Dorce, Bunda Dorce. Kalau Bunda Dorce itu kan sejarahnya Mbak, dari kecilnya itu kan punya dua kelamin. Dari kecilnya, dari semenjak lahirnya punya dua kelamin. Cuman ketika dewasa kecenderungannya ke perempuan, makanya dia menjadikan perempuan. Kalau sejarahnya Bunda Dorce ini. Enggak, sekarang saya tanya, ketika dia dilahirkan, jenis kelaminnya apa? Dia punya dua kelamin. Iya, saya tanya, dia waktu dia kan ini semua ya paspor juga ada ya male atau female gitu kan. Nah, contoh lah. Jadi kalau waktu sekolah, maaf nih masalah ini. Mbak pernah dengar ada kasus tentara yang dulunya perempuan terus jadi kecenderungannya ke laki-laki akhirnya jadi statusnya laki-laki. dia sejak semula dilahirkan perempuan dan memang fitrah dia perempuan. Tapi Kalau akhirnya berubah, makanya ini bicara fitrah berarti dari asalnya dia. Ya sama juga tentara itu juga gitu Mbak. Sekarang Tentara saya itu tanya, juga awalnya dua kelamin. Setelah itu kecenderungannya ke laki-laki, jadinya laki-laki dia. Oke. Sama dengan Bunda Dorce kayak gitu. Anda tahu dari mana dia punya dua kelamin? Banyak itunya referensinya Mbak. Banyak udah itu. Oke, bagaimana dengan Yang saya tahu, tapi kebenarannya wallahu alam saya. Tapi kebenaran menurut cerita dan bukti-buktinya emang iya dia itu punya terlahir dua kelamin. Kalau dia, Pak, ini logikanya. Kalau dia mengaku dia terlahir dengan dua kelamin, kenapa dia mengatakan transgender? Ya. Berarti kan dari gender yang sebelumnya pindah ke gender yang lain. Kan dua kelamin Mbak. Awalnya dia nggak jelas. Awalnya itu bukan transgender aslinya. Dia itu awalnya dua kelamin. Gini ya Pak ya. Maksud Bapak gimana ini dua kelamin? Di sini wanita, di sini laki. Jadi begini. Gimana nih? Nggak tahu gitu, itu mah kedokteran lah yang Pak, paham. Kalau memang dia dua kelamin, ini salah. Makanya saya sebenarnya tahu. Ini salah. Kalau dia memang dua kelamin, Pak. Dia tidak akan mengoperasi membentuk V. Kalau dia memang sudah punya itu. Masalahnya dia kan operasi membentuk V. Berarti dia sebelumnya enggak.
punya. Wah, itu kalau berita itu nggak tahu. Makanya kan saya bilang wallahu alam. Cuman saya tahunya. Loh, tadi Masalah Bapak kita bilang kembali ke masalah dua. Pak. Udah menjauh ini jadi Makanya menjauh kalau nih. dua itu Pak, berarti Enggak, ini ada. kita kembali lagi ke mazhab, kembali lagi masalah ke tawaf, masalah yang di Mekah. Oke, Iya. kembali ke imam Anda ya. Sekarang saya tanya, perempuan itu Mm-mm. apakah setuju semua imamnya Islam itu disunat? Kalau masalah begini, Mbak, kalau masalah keempat iman mazhab ini itu beda pendapat, tapi pendapat mereka itu tidak ada yang menyelisihi, Cuman hanya ada sebagian orang, segelintiran orang yang sekarang, sumpah contoh, Imam Syafi'i kunut, Imam Hambali tidak, ya kan? Contoh. Itu sebenarnya mah nggak pakai kunut juga nggak apa-apa, dipakai juga nggak apa-apa. Cuman ada segelintir orang yang mempermasalahkan itu. Berarti ada perselisihan toh? Tapi tidak perselisihannya. Tadi Kayak kata contoh, Bapak itu beda-beda tapi tidak berselisih. Lah ini baru bukan Bapak bilang. tidak menyalahi, Ada perselisihan. Yang tidak mana? menyalahi ilmu Islam itu dia menyalahi, Mbak. Bukan perselisihan itu bukan perselisihan, selisih beda pendapat tapi Kan kata tidak. Anda tidak menyalahi aturan, betul? Ya, kalau tidak menyalahi aturan, yang satu aturannya A, yang satu aturannya B, tentu yang B ini menyalahi yang A dong. Ini kan udah otomatis nih. Enggak gitu di Islam, enggak gitu, Mbak. Walaupun ya saya kasih contoh kunut aja lah, kayak kunut itu kan lebih ini lagi, Mbak, apa sih namanya, lebih karena dipakainya itu kan di dalam sholat, itu aja yang sangat apa sih namanya, sangat ini sekali lah di dalam sholat kan, antara kunut dan kunut kunut nazilah segala macam itu sebagai bagian imam dipakainya ketika waktu ada sesuatu doang. Satu lagi imam dipakainya setiap subuh, kayak saya menganutnya Imam Syafi'i itu dipakainya hanya setiap subuh. Yang nggak pakai juga nggak jadi masalah. Contoh ada kasus Imam Sudais itu kan dari Imam mazhab Hambali, ya kan? Maksudnya Hambali dia di Mekah. Nah di Mekah itu nggak ada kunut, tapi dia datang ke Indonesia jadi imam di Masjid Istiqlal, baca kunut dia. Itu tidak menjadi masalah hal-hal selisih paham itu. Jadi sebenarnya aturan ini Anda mengatakan tidak masalah. Ini aturan turun dari Tuhan atau turun dari imam? Semua aturan itu inti awal mulanya dari Tuhan. Inti mulanya yang itu makanya di Islam ada ilmu Kalau tafsir. intinya dari Tuhan, sekarang saya tanya, perintah Tuhan kayak gimana yang benar? Kalau perintah Tuhan mungkin nggak ya? Pak. Ini satu Tuhan. Ini ngajarin beda-beda. Bukan begitu, Mbak. Oh boleh. Yang Analogi ini ininya boleh. apa namanya? Boleh. Ini nggak Gimana begitu. nih, Pak? Konsepnya nggak seperti itu konsepnya, Mbak. Gini, kalau konsepnya begini, Tuhan itu maha besar. Waduh, jadinya panjang ini. Maaf ya, Mbak, kalau saya agak kenceng ngomongnya, emang karakter ngomong saya begini, jangan tersinggung ya, Mbak. Aman. Ya, jangan, maaf ini mah. Aman Pak, nggak bakalan digeruduk, tenang. Oten mah nggak ada yang ngegeruduk Pak, aman. Iya, pokoknya kalau ini yang namanya ikhtilaf segala macam, pokoknya kalau di Islam. Jadi saya lupa mau ngomong apa itu. Tadi apa, Pak? Kita ngebahas apa? Bahas apa? Yang tadi barusan saya ngomong, lupa jadinya. Ajaran ini apakah tiap imam itu berbeda-beda? Oh iya, masalah ini ya, masalah Tuhan yang ngasih aturan, kok yang lain-lain makanya aturannya kok beda-beda. Gini loh, Pak, Mbak, kalau prinsip di Islam, setahu saya, tapi jangan saya jadiin patokan, Mbak. Ini oknum. Yang maksudnya mana nih? Jadi enggak, yang saya omongin ini sebatas pengetahuan saya. Saya orang orang Islam awam. jadi nanti kalau ada yang menjawab berbeda, karena kemarin gitu Pak, ada yang enggak satu begini, bilang kan, maksud saya nih mau wajib. menjelaskan masalah yang Mbak bilang. Sunat nggak wajib. Nah ini kan Nggak ada di Islam, nggak ada sunat nggak wajib, nggak ada. ada yang Nggak bilang ada, semua wajib itu. ada yang enggak. Makanya gue bingung nih aturan yang mana? Nih gini, Mbak, kalau di konsepnya di Islam, masalah saya kata Mbak itu
kok ini pakai ini, kok pakai ini, pakai ini. Kalau Tuhan yang Maha Kuasa menurunkan itu sangat sempurna. Kita manusianya yang tidak mampu menerima kesempurnaan itu. Jadi makanya saya nggak nanya Anda, maaf ya saya potong. Saya tidak bertanya Anda mampu atau tidak mampu. Enggak, kan tadi Mbak kan yang ngomong, Mbak. Gini, dengerin dulu sampai selesai ya. Saya tidak nanya Anda mampu atau tidak mampu. Ini Tuhan ngasih aturan 1 atau 2 atau 3 atau 4 itu. Masalah orangnya mau mampu atau tidak itu kan oknum. Saya tanya, ini standar ajarannya ini 1 atau 4 gitu loh. Yang saya bilang tadi itu, Mbak, kalau yang Maha Kuasa itu menurunkan atau memberi perintah atau memberi hukum segala macam itu maha sempurna. Cuman manusia setiap zaman itu kan beda-beda, Mbak, setiap zaman itu. Kayak contohnya. Maksudnya gimana nih? Manusia setiap zaman beda-beda. Jadi Tuhannya berbeda gitu? Aturannya ngasihnya beda? Bukan aturan, kemampuan kita. Contoh. Saya nggak nanya kemampuan tiap orang. Yang saya tanya ini aturan 1 sampai mati atau aturan ini saya mau ke situ, degradasi sesuai zaman. Saya mau ke situ. Jadi kita sebagai manusia itu kalau yang kuasa, yang menurunkan perintah, menurunkan hukum itu maha sempurna. Cuman kitanya setiap masa, setiap periode itu beda-beda kemampuannya. Contoh secara analoginya aja ya. Contoh analogi kayak orang pintar aja ngomong analogi. Contohnya kayak dulu, zaman dahulu kala umumnya orang jalan kuat 10 kaki, 10 kilometer. Sekarang umumnya orang hanya sebagian orang doang yang kuat. Contohnya kayak gitu. Saya paham. Sekarang paham, kan? Pertanyaan saya. Ajarannya Allah itu kan firmannya Allah, betul? Oke. Sekarang saya tanya, firmannya Allah kekal nggak? Ya kekal. Lah kalau gitu kenapa berubah? Ada di hukum Islam itu tidak semua hukumnya itu sifatnya wajib. Loh, sekarang gini Pak, saya paham itu. Ada sifatnya sunnah, ada sifatnya wajib. Pertanyaan saya. Ada mubah, satu lagi kurang, mubah. Ya itu ya. Pertanyaan saya, kalau Allah itu kekal, mungkin nggak hukumnya nggak kekal? Kekal dari awal adanya Islam sampai sekarang tidak ada yang berubah. Kalau kekal tidak berubah, kenapa ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang? Loh. Mbak ini aneh. Ya sunnah. Sunnah dari dulu juga sunnah begitu, wajib juga begitu. Gak ada yang berubah, Mbak. Tadi Anda menerangkan misalnya di zaman dulu. Itu Anda ngejelasin apa? Gini, Mbak ini kan tadi bilang wajib. Ya dari dulu juga kalau wajib ya wajib, sunnah ya sunnah, nggak ada yang berubah untuk itu, mah. Maksudnya hukum itu kayak hukum nasional, hukum secara sosial. Secara hukum sosial, contoh aja di Arab Saudi kita maling potong kerangan, ya kan? Di Indonesia bisa diterapkan segitu? Nggak bisa. Sekarang saya tanya, Anda nggak tahu ya pikiran Anda kok sampai ke saya. Saya juga mau tanya itu karena ada di dalam Al-Quran juga seperti itu kan? Kalau mencuri dipotong. Itu hukumnya Allah itu, itu kekal atau enggak? Iya kekal. Ya udah dikerjain. Kalau dikerjain, Mbak, kerjain. Maaf nih ya. Nih gini, Mbak. Inilah keadilan Islam loh, Mbak. Gini, bentar. Harusnya Allahmu itu mempersiapkan hukum, ya, yang sampai ke zaman yang akan datang. Itu maksud saya. Kalau dia kekal, maka hukumnya harus kekal. Harusnya dia tahu tahun 2000-an hukum ini nggak kepake di Indonesia. Dia harusnya prediksi itu. Kalau dia memang maha hadir di zaman yang akan datang. Atau dia maha tahu sampai ke zaman yang akan datang. Harusnya di situ poinnya. Itu maksud saya. Itu loh. Saya akan kembali
ke rute yang pertama kita bahas. Makanya saya bilang, ini ajarannya satu enggak? Karena saya mau ke situ. Walau kita berputar-putar kemanapun, saya akan balik ke situ. Jadi kalau memang Allah itu kekal, sekali dia berkata, maka perkataannya itu harusnya kekal. Hukumnya itu kekal. Nah itu. Seperti itu paham Bali. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Silakan Pak. Halo. Silakan paham Bali. Itulah Mbak. Di mana? Islam itu di mana? Nah, keadilan hukum Islam itu disitulah Mbak, keadilannya. Coba bayangkan Mbak, di hukum Islam itu memang benar maling kalau mencapai sekian angka yang ditentukan itu dipotong tangan. Jadi keadilan Nanti dulu Mbak. Islam, nanti dulu sampai selesai. keadilan hukum Islam menaklukkan kekekalan hukumnya Allah. Selesaikan dulu saya ngomong nih, dengerin dulu biar saya selesai. Saya dari tadi saya ngomong di mute juga, saya nggak saya buka-buka ya kan. Kasih keadilan saya nih. Ini ngobrol asik juga nih ngobrol sama Mbak nih. Gini loh Mbak, itulah keadilan hukum Islam. Hukum Islam itu tidak semerta-merta di setiap tempat hukumnya ini. Ada kajiannya Mbak. Dilihat mudaratnya, dilihat manfaatnya, dilihat efek sampingnya. Itu ada kajiannya Mbak. Contoh sekarang di sinilah keadilan hukum Islam. Andai hukum Islam diterapkan di sini, orang-orang Muslim asal non Muslim selain non Muslim itu nggak sebebas sekarang Mbak. Contoh lah, maaf nih, ini sebelumnya saya minta maaf, mohon maaf sama Mbak nih ya. Mohon maaf nih, mohon. Contoh lah kayak orang-orang Kristen menggunakan kata Allah di Bible atau ikan itu. Kalau hukum Islam diterapkan itu, maaf itu Pak, bisa diperangi orang-orang itu. Hukum Islam di sini nggak ada kajian, nggak ada hukum mubahnya, manfaatnya, ada mudaratnya, nggak ada kajian, nggak ada ilmunya. Jadi kalau diterapkan bahaya itu Mbak, malah yang rugi kaum non Muslim. Itulah keadilan hukum Islam. Jadi setiap hukum Islam bukan masalah kekal nggak kekal, ada kajiannya, ada mudaratnya, ada. Jadi kalau contoh lagi nih, yang sering saya dengar di umat Muslim segala macam kan, umat non Islam jadikan dijadikan sebagai untuk menyudutkan Islam, kayak contoh makan babi segala macam atau ini segala macam itu. Itu di Islam babi haram. Contoh nih Mbak. Contoh babi haram di Islam itu. Tapi ketika kita seumpamanya tidak makan babi itu mati, itu diperbolehkan. Itu tuh keadilan hukum Islam tuh di situ, tapi dengan syarat terpaksa jika kita harus mati. Jika kita bakal mati kalau tidak makan babi itu. Nah, kedua lagi contoh. Seumpama saya hidup di dunia orang non-Islam. Hidup di non-Islam nih Mbak. Saya hidup di non-Islam. Ketika saya diancam dibunuh, mau dibunuh, dimati. Itu diperbolehkan. Kita mengakui takiyah itu ketika kita di ujung tanduk udah mau mati. Tapi lebih baiknya bila mana pengen mati syahid, ngaku dirinya Islam. Tapi kalau dia masih takut kematian boleh mengakui mengimani apa yang dipaksakan itu dengan catatan harus terpaksa bukan karena duniawi kayak gitu. Itulah Pak, keadilan hukum Islam itu bukan masalah kekal nggak kekal, ada kajiannya, ada ini manfaatnya, ada mudaratnya, bukan masalah kekal nggak kekal. Kalau masalah hukum dari semenjak berdirinya Islam sampai detik ini ya hukum itu nggak ada yang berubah. Yang saya bilang itu, yang saya analogikan dulu, zaman dahulu kala orang biasanya jalan 10 km kuat. Sekarang kan nggak ada yang kuat. Dilihat manfaat dan mudaratnya, bukan masalah kekal nggak kekalnya hukum itu. Gitu loh Mbak. Oke.
Jadi ini saya kalau jadi manusia, saya dilarang makan babi karena saya nggak mampu, saya terpaksa makan babi, betul? Bukan mampu, karena terpaksa. Itu pun catatnya harus mati. Ya, bakal mati kalau nggak makan babi. Iya, artinya saya nggak mampu berpuasa toh. Bukan puasa, Pak. Kalau puasa lain lagi. Bukan puasa, ini contoh kayak saya di tengah hutan. Di tengah hutan nggak ada makanan, nggak ada pohon-pohon yang bisa dimakan. Cuman adanya itu babi itu doang. Sekarang saya tanya gini, Pak. Oke lah, itu kan udah dalam kondisi terdesak, oke? Iya. Sekarang saya tanya, Pak. Ketika Musa keluar dari Mesir, mereka terdesak. Mbak, jangan masalah ke situ, Mbak. Saya nggak tahu ilmunya. Nggak tahu ilmunya saya, Mbak. Waduh. Sabar. Kan saya tadi udah dengar. Seolah-olah Tuhanmu nggak bisa bikin mujizat gitu loh. Santai. Tenang. Saya dari tadi sedang mencerna apapun alur Anda. Oke. Ketika Musa terdesak, di depan ini nggak ada jalan. Saya nggak tahu ilmunya. Saya nggak tahu ilmunya. Percuma ngomong sama saya nggak ngerti. Kejang. Bukan kejang. Ya, saya nggak tahu ilmunya, Mbak. Iya, sabar. Dengerin, saya kan juga dengerin Anda tadi tuh. Panjang kali lebar kali tinggi. Saya cerna semua saya resapi. Oke. Ketika Musa, nih di belakang orang Mesir. Ini disinilah si Musa dan orang Israel. Jalan buntu nih. Kenapa Musa? Ya saya jadi deh ikut kalian gitu kan? Kan terdesak nih, kondisi kayak makan babi nggak ada lagi makanan gitu kan? Gitu kan? Nah ini orang Israel ini kenapa? Oh iya saya ikut kalian. Harusnya kan seperti itu. Tetapi kenapa Allah membuka jalan? Terbelah laut Teberau. Di situ Allah bermujizat. Allah yang buka jalan ketika tidak ada jalan. Kenapa Allahmu malah mundur? Udahlah makanlah babi itu udah gak ada lagi. Susahkah dia membuat mujizat? Kalau dia memang maha kuasa. Harusnya Allahmu juga sudah memprediksi. Tidak akan pernah ada kondisi di mana di suatu kawasan itu tidak ada makanan kecuali babi. Ini hal yang paling mustahil yang dipaparkan Tuhanmu. Ini hal termustahil di belahan dunia manapun, cuman ada babi. Contoh ini yang tidak masuk akal karena babi haram kalau dalam kondisi terpaksa, makan. Betul tidak? Sudah? Belum. Pertanyaan saya, kenapa hukumnya terlihat lemah karena kemampuan manusia? Sekali lagi saya ulangi, kenapa hukumnya terlihat pelintat-pelintut atau lemah karena kelemahan manusia? Apakah dia tidak punya kuasa untuk menyediakan sesuatu kepada orang-orang yang menyembahnya? Atau dia tidak pernah memprediksi apapun Sudah? tentang suatu hal? Nah, Sudah, Mbak? Silakan. Ini nggak di luar kemampuan saya ini omongan ini. Cuman gini loh, Mbak. Mbak menganalogikan orang biasa seperti saya dengan nabi. Ya nggak bisa lah, Mbak. Saya bukan mau menyamakan Anda dengan nabi, Pak. Saya sedang bicara kemahakuasaan Tuhan. Kenapa hukumnya ini seolah-olah lemah? Ya, seolah-olah lemah karena kelemahan manusia. Kenapa dia tidak menguatkan manusia? Makanya saya bilang, kalaulah memang Allahmu itu adalah Allah yang sama yang mengeluarkan bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Kenapa dia membuat hukum yang sekiranya tidak mampu diselesaikan oleh manusia ini? Iya. Ya, saya kembalikan ke Mbak nih. Saya balikan pertanyaan itu.
Tuhan yang Mbak yakini itu Asik kemakan umpan saya. Silakan. Mbak yang kasih apa namanya ya, ya begitu loh, kan udah paham tuh omongan saya. Coba. Enggak, Anda udah masuk ke umpan saya. Silakan lanjutkan, Iya. lanjutkan. Iya, maksud saya Tuhan Mbak bisa memprediksi masa depan. Ya, nih makanya saya bilang Tuhan itu tahu manusia itu tidak ada satupun yang bisa menggenapi Mm-mm, Taurat. Makanya dia mengutus firman-Nya itu ke dunia mm-mm. supaya dengan kemanusiaannya dia menunaikan itu semua hukumnya. Makanya saya bilang Tuhan saya buka jalan. Akhirnya apa? Menghalalkan apa yang hukumnya jadinya tadinya udah lurus boleh dibelokkan. Kalau tahu tidak mampu, jangan dibikin hukum, bukan bikin kecuali. Enggak, saya mau motong omongan nih. Kecuali. Nah sekarang saya pengen tanya, ini murni ini pertanyaan bodoh dan saya nggak tahu nih ya Mbak. Ini sekalian menyambung omongan awal tadi saya. Yang pertama awal itu sekalian saya nanya itu. Iya, awal itu kan pertanyaan saya kan istilahnya masalah tentang yang metode gitu kan. Nah ini saya nanya, emang di kitab Mbak ada hukum-hukum nggak Mbak? Taurat itu hukumnya kami. Loh, katanya nggak dipakai. Barusan Mbak ngomong. Kalau hukum Taurat tidak dipakai, Anda lewat udah saya bunuh. Karena di dalam perintah Tuhan, jangan membunuh, jangan mencuri. Kalau hukum itu tidak saya pakai, saya ke rumah Anda, saya curi semua barangnya. Jadi jangan mengatakan Taurat tidak dipakai. Itu salah. Nggak, kan Mbak tadi yang ngomong sendiri Mbak. Bukan saya yang ngomong. Ngomong apa? Makanya Mbak membatalkan hukum Taurat. Mbak tadi ngomong begitu. Loh, saya nggak pernah ada bilang membatalkan. Oh, Saya mengingat setiap apa yang keluar dari mulut saya. Ini 1000 orang. Pernah saya katakan ada membatalkan? Bukannya Tuhan Yesus malah menggenapi, menunaikan. Saya bilang, jangan gitu dong. salah Saya dengar ada saya berarti. rekamannya. Saya Iya, tidak pernah salah dengar berarti mengatakan. mungkin. Ya Dengar mungkin ya saya Pak ya. salah dengar. Anda jangan menjadi penipu di sini. 1100 orang di sini saksi, Pak. Ya, 1100 orang di sini saksi. Ya, ada nggak saya mengatakan itu? Saya bisa relay lagi nih. Ini video saya ini di live ini nih di YouTube. Jangan kalau Anda sudah kalah adu argumen dengan saya, dengan memfitnah saya seperti itu, tidak baik. Yang tadi juga di bawah gitu, tidak sanggup mengalahkan argumentasi saya. Dia akan lari kemana-mana ngaco, ya. Ujung-ujungnya Paulus nih. Saya kan lagi belajar Mbak sama Mbak. Jangan. Jadi kalau Anda belajar, Enggak, dari tadi kan saya lagi belajar sama Mbak. Pak, kalau ada belajar kayak gitu, terus murid bilang, Bu, tadi ibu gini, saya tampar murid saya kayak gitu, Pak. Serius. Kalau ada murid saya malah memfitnah saya gitu, saya tampar. Seolah-olah saya nggak ngajarin, Pak. Ya, Anda tidak berkualitas. Jangan ya, Pak. Ya, salam 2 lipstick, Pak. Kan Saya nggak suka orang kalau udah kayak gini ya. Anda menyepelekan kejujuran saya. Kepala saya ini pusing gitu loh. Pusing menangkap semua apa omongan Anda. Tapi Anda batalkan dengan mengatakan, saya bilang Taurat dibatalkan. Murid saya di sini begitu ngeyel, saya jewer. Ya, itu murid saya. Itu ngeyel. Kalau memfitnah, di Al-Quran Anda dikatakan ya, fitnah lebih kejam daripada membunuh. Jangan ya Pak ya. Saya jujur dalam berdiskusi. Anda tidak pernah jujur dalam berdiskusi. Anda mutar kemanapun akan saya ikut. Ya, saya kalau udah difitnah, saya bawaannya pengen ngegaplok. Serius. Saya paling nggak suka narasi yang tidak pernah saya keluarkan
Saya paling anti. Saya paling anti, ya. Anti saya tidak mengeluarkan statement tapi saya dituduh. Itu saya keluar tanduk saya 7. Serius. Makanya saya langsung turunkan, mohon maaf ya. Ketidakjujuran Anda tidak kepala saya. Kalian mau saya spill pertanyaan saya nggak? Ubur-ubur ikan lele. Pertanyaan saya dari dulu nggak sanggup dijawab, Le. Love you, kakak. Paus. Gacor le. Ini kita ambil hiburan dulu ya. Saya butuh hiburan setelah menguras kepala saya. Laper aku kalau udah nanya banyak kayak gini. Ada yang ngamuk nih, lonte. Jangan gitu dong. Ingat dosa, Pak. Ya, nggak boleh gitu, ya. Jangan kayak gini. Nggak boleh.